Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Hari ini kita akan melakukan pembahasan tentang tes manajerial dan tes sosiokultural buat teman-teman yang akan melaksanakan tes P3K. Semoga sukses ya untuk tesnya. Dan hari ini kita akan membahas sedikit soal tentang tes manajerial. Jadi saya di sini bagi tips buat teman-teman biar prepare agar tes manajerial dan sosiokulturalnya nanti bisa maksimal hasilnya. Ini soal yang pertama. Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawannya berlawanan jenis dengan Anda. Suatu hari atasan Anda menemui Anda dan mengatakan bahwa kehadiran Anda membuat karyawan lain susah fokus dalam bekerja karena mereka lebih banyak memperhatikan Anda dibanding pekerjaan mereka sendiri. Atasan Anda kemudian mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu untuk mengatasi hal tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? Di sini, pilihan gandanya adalah A. Tetap bekerja seperti biasa, toh kesalahan bukan berada di pihak saya. B. Menyarankan kepada atasan agar mendisiplinkan para karyawan. C. Meminta kepada bagian kepegawaian untuk dipindahkan ke divisi lain. D. Mengubah penampilan dan perilaku agar tidak menarik perhatian lawan jenis. E. Sedapat mungkin menyarankan kepada rekan-rekan agar lebih fokus dalam bekerja. Kira-kira kalau teman-teman ketemu soal yang seperti ini, pilihan mana yang menurut teman-teman lebih tepat atau lebih sesuai? Ingat ya, di sini kita hanya karyawan baru, bukan atasan. Otomatis karena karyawan baru, apa yang harus kita lakukan? Coba simak penjelasan ini. Kalau kita pilih yang A, tetap bekerja, toh ini bukan kesalahan pihak saya. Kira-kira etis nggak kalau kita melakukan hal seperti ini sedangkan kita hanya karyawan baru di sini? Yang B, apakah kita harus menyarankan kepada atasan agar bisa mendisiplinkan karyawan yang lain, sedangkan posisi kita di sini adalah karyawan baru? Yang C juga sama, memerintah bagian kepegawaian atau HRD untuk memindahkan ke divisi lain. Sedangkan pada setiap divisi itu ditempatkan untuk karyawan yang sesuai dengan keahlian dan bidang yang dipunyai. Yang D mengubah penampilan dan perilaku. Itu berarti ada itikat dari diri kita sendiri. Yang E sedapat mungkin menyarankan, berarti kita menyarankan orang lain untuk fokus kerja, tidak usah lihat kita. Jadi pada konteks seperti ini, jawaban yang paling sesuai adalah yang D. Kenapa? Jawaban A tidak tepat karena terkesan kita tidak peduli dengan lingkungan sekitar dan menganggap dirinya yang paling benar. Toh ini bukan kesalahan saya. Nah, ini contoh tidak peduli. Yang B, C, dan E kurang tepat karena Anda terkesan memberi perintah kepada atasan bagian HRD serta rekan kerja untuk mengikuti Anda. Padahal posisi Anda adalah karyawan baru. Yang paling tepat adalah C. Karena di sini Anda karyawan baru, Anda harus bisa menghormati, menghargai, menyesuaikan diri dengan adat kebiasaan kantor Anda dan yang penampilan Anda. Sehingga Anda harus mencoba berpenampilan yang sederhana mungkin sehingga tidak mencolok dan menarik perhatian karyawan lain. Begitu ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 2. Pada soal nomor 2 ini, teman-teman harus tahu bahwa teman-teman di sini adalah sebagai ketua RT yang akan menyiapkan acara hari ulang tahun kemerdekaan RI di daerah Anda, sedangkan Anda tidak mungkin bekerja sendiri karena acaranya sangat besar. Untuk menyelesaikan persiapan tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Anda akan mengundang warga masyarakat sekitar untuk melaksanakan rapat persiapan. Dan jika ada yang tidak hadir, Anda memakluminya. B. Anda mengundang warga masyarakat sekitar untuk melaksanakan rapat persiapan tersebut dan mengupayakan warga yang bekerja di perusahaan untuk meminta izin tidak masuk kerja. Apakah C. Anda mengundang warga masyarakat sekitar untuk wajib hadir pada rapat tersebut? D. Anda menyewa orang profesional dan menggunakan uang pribadi untuk menyiapkan acara tersebut. E. Anda mengundang warga masyarakat sekitar untuk melaksanakan rapat tersebut. Kira-kira kalau teman-teman ketemu soal yang seperti ini, jawaban teman-teman apa? Ingat ya, di sini kita ketua RT. Namanya ketua kan kita harus bisa mengayomi anggotanya, berwibawa, bijaksana.
sehingga anggota itu bisa bekerja dengan baik. Kira-kira mana? Kalau teman-teman ketemu soal seperti ini, kalau kita lihat yang A, berarti yang A kita coba lihat, melaksanakan rapat kegiatan dan meminta warga masyarakat sekitar untuk melaksanakan rapat persiapan. Rapat ya. Yang B, Anda mengundang masyarakat sekitar untuk melaksanakan rapat. Sama, melaksanakan rapat. Dan mengupayakan warga yang bekerja di perusahaan untuk meminta izin tidak masuk kerja. Lah, apakah kita memungkinkan menyuruh mereka untuk tidak masuk kerja semua? Yang C, Anda mengundang warga masyarakat sekitar untuk wajib hadir dalam rapat. Ini sebenarnya kalau wajib hadir ya hampir sama dengan B, meminta agar tidak masuk kerja, karena tidak mungkin anggota atau warga masyarakat semuanya tidak kerja. Mungkin sebagian kerja. Yang D, Anda menyewa orang profesional dan menggunakan uang pribadi. Padahal di sini Anda adalah ketua RT, sedangkan Anda menyewa orang. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak profesional. Yang E, Anda mengundang warga masyarakat sekitar untuk melaksanakan rapat tersebut. Kira-kira jawaban yang paling sesuai adalah yang E, yang A ya. Jawaban yang paling tepat yang A. Merupakan pilihan yang paling tepat karena Anda mengajak warga untuk berpartisipasi dan Anda bersikap bijaksana. Apa bentuk bijaksananya? Anda bisa memahami atau memaklumi bagi warga masyarakat yang tidak bisa hadir. Mungkin ada kendala pekerjaan yang tidak bisa ditinggal maupun ada yang lain. Lanjut ke soal nomor 3. Anda sedang berkunjung ke rumah saudara di suatu daerah pada saat memberikan jamuan makan. Pada saat memberikan jamuan makan, saudara Anda memberikan hidangan khas yang tidak Anda sukai. Bagaimana sikap Anda? Apakah A, tidak menyantap hidangan makanan tersebut serta membeli makanan sendiri di rumah makan terdekat? B, meminta maaf kepada saudara Anda untuk mengganti hidangan makanan khas daerah tersebut dengan makanan yang Anda suka? C, menyantap hidangan makanan khas daerah tersebut untuk menghargai saudara Anda. D, tidak menyantap hidangan makanan tersebut dan beralasan Anda sudah kenyang. E, menyantap hidangan makanan khas daerah dengan tersebut secara lahap. Di sini keterangan sudah jelas, tidak suka. Oke, kita mulai eliminasi ya. Kalau kita eliminasi yang A, tidak menyantap makanan, serta beli makanan sendiri di rumah terdekat. Sedangkan di sini Anda bertamu ya. Kalau bertamu, masa dikasih makanan tidak mau disantap. Ini bentuk kalau kita tidak menghormati tuan rumah. Yang B, meminta maaf kepada saudara Anda untuk mengganti hidangan makanan juga termasuk sikap tidak menghormati. C, menyantap hidangan khas daerah tersebut untuk menghargai. D, tidak menyantap hidangan dengan alasan kenyang. Tidak menyantap makanan. Yang E, menyantap hidangan makanan khas tersebut dengan lahap. Katanya tidak suka, kok dengan lahap? Berarti jawaban yang paling sesuai adalah C, merupakan pilihan tepat karena tindakan tersebut menunjukkan bahwa Anda menghargai serta menghormati keanekaragaman sosial budaya dan bentuk hidangan makanan khas daerah. Jadi dalam konteks seperti ini, teman-teman bisa memilih yang C, yaitu memakan hidangan yang disajikan meskipun Anda tidak suka. Jadi untuk menghargai tuan rumah. Lanjut ke soal nomor 4. Karena terjadinya beberapa permasalahan di perusahaan Anda yang mengakibatkan terjadi penurunan finansial keuangan ya. Hal ini berdampak bagi kelangsungan seluruh komponen perusahaan termasuk karyawan. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah A, tetap bekerja dengan baik seperti hari-hari sebelumnya? B, membuat strategi baru untuk meningkatkan hasil kinerja? C, mempelajari hal yang mungkin jadi penyebab penurunan tersebut? D, sebagai karyawan saya akan mengikuti arahan dari atasan dan kebijakan perusahaan? E, tetap bertahan di perusahaan dan meminta perusahaan mencari jalan keluar. Di sini kondisinya adalah perusahaan Anda sedang mengakibatkan terjadinya penurunan finansial. Berarti sedang ada masalah. Kalau ada masalah, bagaimana langkah kita? Kalau kita yang E, eliminasi ya, misalkan kita pilih yang E, jelas salah. Kenapa?
Yang ini ada keterangan meminta perusahaan segera mencari jalan keluar, seolah-olah kita merintah. Kemudian, coba kira-kira mana yang harus kita pilih agar sesuai dengan seperti ini. Jawaban yang paling tepat adalah B. Sebagai karyawan seharusnya mampu berpikir kreatif, mampu membawa perusahaan keluar dari kesulitan. Sehingga di sini B ini merupakan pilihan tepat karena membuat strategi baru. Gimana sih langkah-langkah kita? Kita membuat strategi bagaimana atau kita berpikir kreatif berusaha mencari solusi agar perusahaan ini tidak bangkrut karena adanya terjadinya penurunan finansial. Gitu teman-teman. Jadi diingat-ingat, kalau ada penurunan finansial pada perusahaan, kita harus mencari solusi atau strategi yang efektif untuk perusahaan itu. Soal nomor 5. Nah, sedikit panjang ya soalnya. Awal tahun ini Anda baru saja lulus dari sebuah universitas ternama dengan predikat cum laude. Anda pun mencoba peruntungan untuk melamar di beberapa perusahaan. Setelah mengikuti beberapa kali tes proses seleksi di beberapa perusahaan, akhirnya Anda diterima di sebuah perusahaan yang terletak di pinggiran kota. Kemudian Anda memutuskan untuk mencari kontrakan di sekitar lokasi perusahaan. Namun Anda merasa tinggal di pinggiran kota memang sangat tidak mengenakan, mulai dari susahnya transportasi umum, jauhnya fasilitas kesehatan, sampai jarangnya tempat hiburan sebagai tempat berkumpul bersama teman. Tapi dengan tinggal di pinggiran kota membuat Anda sering tiba tepat waktu di kantor karena dekat ya. Bagaimana Anda menyikapi kondisi seperti ini? Apakah A. Saya akan mencoba untuk bertahan semampunya untuk tetap tinggal di pinggiran kota karena akan membuat saya lebih dekat dengan lokasi perusahaan. B. Mencari tempat tinggal yang lebih nyaman meskipun jauh dari lokasi perusahaan. C. Mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan perusahaan. Mencari cara ya. Kemudian D. Berusaha untuk bekerja lebih giat dengan harapan bisa mendapatkan fasilitas. Berarti ini sangat berharap kepada perusahaan. Yang E. Menerima hal ini sebagai resiko berat dari pekerjaan yang Anda ambil dan berusaha untuk tetap bisa merasa nyaman tinggal di daerah pinggiran. Kalau teman-teman ketemu soal seperti ini, kita kan sudah ditempatkan oleh perusahaan di pinggiran kota. Ya sudah, kita terima karena itu memang menjadi konsekuensi untuk kita. Langkah yang harus kita lakukan adalah apa? Kembali ke diri kita sendiri. Bagaimana? Jadi kita nggak harus menuntut banyak kepada perusahaan, tapi kita mencari jalan keluar sendiri. Jalan keluar yang paling tepat adalah C. Mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di pinggiran kota yang lokasinya dengan perusahaan. Kenapa C? Pilihan A, C, dan E, ketiganya pilihan yang dapat memungkinkan kita akan pilih seperti ini. Namun pilihan A terdapat ada kata semampunya sehingga terkesan Anda akan menyerah. Anda tidak mampu dengan kondisi seperti ini. Kemudian pilihan C dan E hampir sama. Yang membedakan pada pilihan C, tertera bahwa Anda mencoba mencari solusi agar Anda merasa nyaman dengan tinggal di pinggiran kota. Sedangkan E, terdapat kata resiko berat, seolah masalah yang Anda hadapi itu terlalu berat, beresiko buat Anda dan Anda tidak sanggup. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Lanjut nomor 6. Dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai orang yang A. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, B. Butuh waktu untuk bergaul secara akrab dengan orang lain, C. Mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain, D. Cenderung kurang adaptif terhadap perubahan, E. Mempunyai pergaulan yang tidak luas di masyarakat. Ini clue-nya adalah dengan adanya perubahan. Saya dinilai orang ya, kalau ada perubahan, teman-teman pilihan yang paling tepat sudah jelas ini. Nah, pilihan yang tepat adalah mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Kalau yang ini kita butuh waktu. Kapan mau akrab dengan orang lain? Padahal kita sudah mengalami perubahan. Kalau C, mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain. Berarti kita mau cari tahu tentang informasi orang lain. Yang D, cenderung kurang adaptif terhadap perubahan. Nggak mau adanya perubahan. Yang E, pergaulannya tidak luas. Nah, jawaban yang paling sesuai adalah yang A. Jawaban yang paling tepat A. Pertanyaan ini untuk mengetahui bagaimana cara Anda menyikapi dan mengelola perubahan. A ini paling tepat karena Anda mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, artinya Anda dapat mengelola perubahan dengan baik.
Adaptasi mungkin dilakukan dengan komunikasi. Lanjut soal nomor 7. Dalam sebuah rapat RT diusulkan supaya seluruh warga kerja bakti membantu dengan pembangunan gedung pertemuan RT yang sedang dikerjakan oleh kontraktor berpengalaman. Menurut Anda, A. Hal itu kurang diperlukan karena pengembangan gedung pertemuan sudah dikerjakan oleh ahlinya. B. Lebih baik kerja bakti dilakukan untuk kebersihan lingkungan saja. C. Sangat tidak perlukan karena RT telah keluar banyak uang untuk membayar kontraktor tersebut. D. Penting untuk mempercepat kebersamaan antar warga RT. E. Penting untuk menumbuhkan rasa memiliki warga RT terhadap fasilitas gedung pertemuan tersebut. Di sini adalah kita seluruh warga masyarakat kerja bakti membantu dalam pembangunan gedung. Berarti kita dituntut kebersamaan. Kalau seperti ini, mana jawaban yang lebih sesuai? Jawaban yang lebih sesuai kalau teman-teman ketemu soal seperti ini adalah B. Kenapa? Gedung yang dikerjakan oleh kontraktor tentunya sudah melalui penandatangan kontrak kan? Sehingga pembangunan gedung akan dilakukan oleh kontraktor dan akan sesuai dengan perjanjian kontrak. Kalau mulai tanggal ini ya nanti habisnya tanggal sekian sesuai dengan kontrak kerja yang tertulis. Pilihan A dan C memang kerja bakti membangun gedung tidak diperlukan, tetapi seharusnya tetap dilakukan untuk kegiatan lain. Seperti pada pilihan B, kerja bakti sebaiknya dilakukan untuk kebersihan lingkungan, sehingga pilihan B merupakan pilihan tepat. Jadi kalau teman-teman ketemu soal seperti ini, jawaban yang paling sesuai adalah jawaban yang B, ya, melakukan kerja bakti meskipun dalam konteks masih pembangunan gedung oleh kontraktor berpengalaman. Lanjut nomor 8. Menurut saya, dalam bersosialisasi dengan tetangga dan di dalam masyarakat umum, seharusnya kita A. Bersikap aktif dan memberikan peran positif pada mereka. B. Apa adanya sesuai dengan kepribadian saya. C. Bersikap positif dan menunggu untuk diajak terlebih dahulu. D. Bersosialisasi seperlunya saja. E. Menempatkan diri pada kondisi lingkungan ada. Jadi di sini adalah dalam bersosialisasi dengan tetangga dan dalam masyarakat umum. Kita harus seperti apa? Apakah bersikap aktif dan memberikan peran positif pada mereka? Apa adanya sesuai kepribadian saya? Bersikap positif dan menunggu diajak. Kalau nggak diajak nggak dilakukan gitu ya. Yang D, bersosialisasi seperlunya saja. Kalau nggak perlu nggak dilakukan. Yang E, menempatkan diri dalam kondisi. Kalau seperti ini sudah jelas ya, kita eliminasi. Kalau yang C sama D, jelas tidak. Karena di sini kita tidak membutuhkan orang lain intinya. Pada C dan D. Jadi antara A, B, sama E. Kira-kira jawaban yang tepat adalah A. Berkomunikasi dengan tetangga seharusnya dapat membaur dengan masyarakat dan mengikuti kegiatan yang diadakan di lingkungan. Dengan kata lain, kita harus memiliki peran aktif di sini dan positif terhadap masyarakat. Sehingga pilihan yang paling tepat adalah A. Kalau yang E tadi kurang tepat, memang agak tepat tapi kurang tepat. Kenapa? Karena untuk menempatkan diri sesuai kondisi lingkungan. Tetapi dalam hal ini, peran aktif kita dan positif lebih dibutuhkan dalam bersosialisasi dalam masyarakat. Misalnya, seseorang mau mengikuti kegiatan di lingkungan setempat, tapi ia selalu terdiam, tidak membaur, apalagi tidak memberikan peran. Apakah itu baik? Tidak kan? Jadi, pilihan yang paling tepat adalah A. 9. Ketua institusi memberi tawaran kepada Anda untuk mengikuti pendidikan khusus profesi dengan biaya yang ditanggung sepenuhnya oleh lembaga. Namun, pendidikan khusus tersebut diadakan setiap jam pulang kerja dalam 1 bulan penuh, sedangkan Anda sedang berkeluarga. Keputusan yang akan Anda ambil adalah A. Lebih baik saya tidak mengikuti pendidikan khusus yang diadakan pada jam tersebut. Jam pulang kantor adalah waktu istirahat bagi pegawai karena seharian bekerja. C. Saya bersedia mengorbankan jam pulang kantor tersebut untuk mengikuti pelatihan tersebut atau pendidikan khusus tersebut. D. Saya bersedia mengikuti pendidikan khusus tersebut tetapi tidak setiap hari. E. Saya menyarankan pegawai lain yang masih lajang untuk mengikuti
pendidikan tersebut. Kalau ini sudah jelas, karena ini kesempatannya diberikan ke kita, kenapa kita harus memberikan kepada orang lain? Kalau yang ini, tetapi tidak setiap hari. Padahal kita diminta untuk 1 bulan penuh, berarti yang D juga salah. Antara A, B, dan C, apakah lebih baik saya tidak mengikuti? Lebih baik saya mengikuti pendidikan yang diadakan pada jam tersebut. Jam pulang kantor adalah jam waktunya istirahat. Berarti ini kita tidak mau intinya, gitu ya. Antara A sama C, kira-kira jawaban yang paling tepat adalah C. Kuncinya adalah kesempatan tidak datang 2 kali. Jadi kalau teman-teman dapat kesempatan ya dimanfaatkan. Anda memang sudah berkeluarga. Akan tetapi pendidikan khusus hanya dilaksanakan beberapa jam setelah jam kantor, sehingga Anda masih banyak waktu untuk bersua dengan keluarga. Pilihan A dan C memang tepat untuk mengikuti pendidikan khusus tersebut. Namun pilihan C lebih tepat karena ada kalimat bersedia mengikuti. Ingat teman-teman. Sedangkan pilihan A hanya menyebutkan lebih baik. Nah, lebih baik belum tentu bersedia ya. Jadi membandingkan 2 kalimat itu, maka yang lebih kuat adalah keputusan yang pada pilihan C, gitu. Yang nomor 10, Anda adalah seorang anggota unit biasa. Saat ini unit Anda dihadapkan pada situasi rumit yang membutuhkan pengambilan keputusan saat ini juga dari pimpinan. Padahal pimpinan unit baru Anda tiba di kantor 4 jam lagi. Sikap Anda, ini emergensi ya, keputusan minta diambil saat ini, padahal pimpinan akan datang 4 jam lagi. Sikap Anda adalah tetap menunggu pimpinan unit datang. B. Meminta rekan lain saja untuk mengambil keputusan. C. Bagaimanapun juga saya tidak bersedia mengambil keputusan karena hal itu beresiko tinggi bagi karir saya. D. Saya akan mengambil keputusan untuk menyelamatkan kondisi yang rumit tersebut. E. Saya akan menelepon dulu pimpinan lalu mengambil keputusan sesuai dengan arahan dan pimpinan berdasarkan kondisi saat ini. Kita eliminasi. Kalau kita tetap menunggu pimpinan unit untuk datang, padahal kita diminta keputusan saat ini. Nah, apakah B. Meminta rekan lain? Kalau kita saja tidak berani mengambil keputusan, kenapa kita harus minta rekan lain? Ya, logikanya seperti itu. C. Bagaimanapun juga saya tidak bersedia mengambil keputusan karena beresiko. Berarti dia masih memikirkan karirnya. Berarti jawabannya antara A, D A, D dan E. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Dalam kasus ini kuncinya ada pada komunikasi dan keberanian mengambil keputusan. Pilihan E merupakan pilihan yang paling tepat karena Anda dapat membaca situasi yang mana membutuhkan keputusan cepat, berani mengambil keputusan, tapi tetap berkonsultasi, komunikasi dengan pimpinan sebagai pengambil keputusan. Karena di sini status Anda sebagai karyawan. Begitu teman-teman. Terima kasih hari ini sudah nonton pembahasan tentang tes manajerial dan tes sosiokultural. Semoga teman-teman bisa menghadapi tes ini dengan skor yang maksimal. Semoga bermanfaat dan jangan lupa simak pembahasan part 2 tentang soal manajerial dan sosiokultural. Terima kasih.